bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Saudara, beberapa waktu lalu kita baru saja memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentu kita bersyukur saudara atas pemeliharaan Tuhan bagi bangsa ini selama 75 tahun ini. Namun saudara, bersyukur saja tidak cukup. Karena sebagai anak Tuhan kita juga diberikan tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Saudara yang terkasih, Nehemia adalah contoh seseorang yang mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi bangsanya. Nehemia pasal 1 mengisahkan bahwa ketika Nehemia mendengar berita tentang kondisi bangsanya yang sedang terpuruk dan bagaimana orang-orang sebangsanya yang masih tinggal di Yerusalem sedang dalam keadaan kesukaran yang besar, saudara. Alkitab mencatat, saudara, ketika Nehemia mendengar berita itu, dia langsung berlutut dan berdoa. Dia berpuasa demi bangsanya itu. Bukan saja berdoa dan berpuasa, saudara, tapi Nehemia juga kemudian menyediakan dirinya untuk dipakai Tuhan bagi bangsanya itu. Saudara, sebenarnya pada waktu Nehemia mendengar berita tentang kondisi bangsanya itu, dia bisa saja berkata, oh ini bukan urusanku. Ada dua alasan yang bisa menjadi dasar bagi Nehemia untuk tidak peduli dengan bangsanya itu. Pertama, saudara, pada saat itu dia sudah berada di lokasi yang berbeda, yang sangat jauh dari Yerusalem, yaitu di kerajaan Media Persia. Yang kedua, saudara, pada saat itu ketika dia mendengar berita itu, Nehemia sudah punya tugas dan tanggung jawab yang lain. Dia bertugas sebagai juru minum Raja Artasasta. Satu pekerjaan yang terhormat sekaligus serius, saudara. Terhormat karena tidak sembarangan orang bisa menduduki posisi tersebut. Dan serius karena kesalahan kecil dapat membuat Nehemia kehilangan nyawanya. Saudara, dengan kata lain, Nehemia bisa mengajukan berbagai alasan yang rasional sehingga ia bisa merasa cukup mendukung bangsanya itu dalam doa saja. Namun saudara, Nehemia tidak hanya duduk dan berdoa. Dia juga tidak hanya berpuasa, saudara, tapi Nehemia juga membuka dirinya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsanya itu. Nehemia pasal 2 ayat yang kelima, saudara. Dia datang kepada Raja Artasasta dan dia memohon agar diizinkan kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem untuk membangun negerinya itu. Sebagai seorang Yahudi, saudara, Nehemia tidak masa bodoh dengan kondisi bangsanya. Dan secara konkret, saudara, dia bangkit dan dia membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Saudara, kenapa Nehemia mau melakukan semuanya itu? Jawabannya karena dia mengasihi Tuhan dan dia juga mengasihi bangsanya. Dia tahu, saudara, bahwa sebagai anak Tuhan, dia punya tanggung jawab bersumbangsih bagi kemajuan bangsanya itu. Lalu bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga mencintai bangsa ini? Apakah saudara juga berdoa bagi bangsa ini? Menangis bagi bangsa ini? Melakukan sesuatu yang nyata bagi kemajuan bangsa ini? Jika saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentu saudara juga pasti akan mengasihi bangsa ini. Karena kita percaya, saudara, bahwa bangsa ini berdiri
atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendaknya juga, saudara, kita percaya kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Saudara yang terkasih, biarlah rasa syukur atas 75 tahun kemerdekaan Indonesia boleh semakin menggelorakan semangat kita untuk semakin bersumbangsi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Shalom.